Media Eropa dibuat terkagum-kagum dengan program naturalisasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong, hingga menyebut Garuda jadi tim yang bersinar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan data Transfermarkt, ST sapaan akrab Shin Tae-yong ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada 1 Januari 2020 silam. Sejak saat itu, juru taktik yang kontraknya diperpanjang PSSI hingga Juni 2027 tersebut telah menaturalisasi banyak pemain keturunan untuk skuad Garuda. Terhitung sekitar 17 pemain keturunan berhasil dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Sebut saja seperti Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Mes Hilges, hingga terbaru Kevin Dix. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan Shin Tae-yong bersama PSSI demi mendongkrak ranking FIFA hingga prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Menariknya, para pemain naturalisasi di atas rata-rata memiliki darah Indonesia dari ayah, ibu, atau kakek dan nenek yang berasal dari Indonesia Belanda. Berkat kehadiran mereka, prestasi timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong melejit hingga mendapat apresiasi dari publik tanah air. Betapa tidak, timnas Indonesia era Shin Tae-yong berhasil membuat sejumlah sejarah, di antaranya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Terbaru, skuad Garuda mampu menahan imbang 3 tim kuat Asia yakni Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, Bahrain 2-2 sebelum tumbang dari Cina 1-2. Timnas Indonesia pun berada di posisi kelima pada klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 3 angka. Nantinya, 2 tim teratas berhak melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih bisa lolos ke putaran keempat. Di sini, Shin Tae-yong pun memiliki kesempatan untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 atau setidaknya ke putaran keempat kualifikasi. Di tengah melejitnya performa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, media Eropa yang berbasis di Lyon, Prancis yakni Euronews.com ikut memberikan sorotan. Dalam artikelnya, media Eropa tersebut kagum dengan cara yang dilakukan Shin Tae-yong untuk menaturalisasi pemain keturunan di timnas Indonesia. Menurut media Eropa itu, apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong sudah tepat karena terbukti hasilnya timnas Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi. Timnas Indonesia yang menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, 130 dunia, dianggap menjadi tim yang moncer di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Strategi menaturalisasi pemain Eropa dengan keturunan Indonesia telah membuahkan hasil yang mengesankan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, yang tentu saja menggembirakan jutaan pendukung mereka, tulis Euronews.com dalam artikelnya. Meski peringkatnya rendah, yakni 129, sekarang 130, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang bersinar di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, AFC 2024, imbuhnya. Bahkan, media Eropa tersebut mengklaim bahwa timnas Indonesia bukan tidak mungkin bisa memberikan kejutan hingga lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai tim terendah ranking FIFA-nya. Indonesia ingin menjadi negara dengan peringkat terendah yang pernah lolos ke Piala Dunia FIFA, bunyi pernyataan Euronews.com. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia akan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Timnas Indonesia yang menempati peringkat 130 di ranking FIFA diharapkan mampu mengejutkan Jepang, 15 dunia, dan Arab Saudi, 59 dunia. Mantan pemain Liverpool yakni Takumi Minamino pernah mengatakan kepada legenda Jepang kalau dia sebenarnya tak ingin tim Samurai Biru bertemu timnas Indonesia.
Situasi tersebut disampaikan langsung oleh Takumi Minamino tak lama setelah drawing penyisihan grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 27 Juni silam. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bernasib kurang baik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tergabung bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Berkaca dari hasil tersebut, tentu Timnas Indonesia tidak dipandang sebagai tim yang bakal finish di peringkat teratas mengingat kontestan lainnya cukup berpengalaman di Asia. Apalagi jika melihat dari ranking FIFA, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya kontestan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di luar peringkat 100. Namun, pelatih Shin Tae-yong berhasil mematahkan persepsi negatif tersebut. Ia mampu membawa Timnas Indonesia menjadi tim yang diperhitungkan. 3 laga awal Timnas Indonesia berjalan dengan cukup baik dengan berturut-turut menahan imbang Arab Saudi, Australia, hingga Bahrain yang notabene tim papan atas. Kini, skuad Merah Putih tengah bersiap menghadapi Jepang, sang pemuncak klasemen grup C dengan rekor hampir sempurna, yaitu tak terkalahkan di semua laga. Timnas Indonesia dituntut untuk setidaknya mencuri poin ketika menjamu Jepang, Jumat, 15 November 2024, besok, meskipun banyak pihak yang pesimistis akan hal tersebut. Meski begitu, pemain Jepang Takumi Minamino tidak berpikir demikian. Ex-bintang Liverpool itu mengatakan kalau sebenarnya ia tak ingin bertemu Timnas Indonesia. Di depan legenda Jepang Shinji Okazaki, pemain yang sekarang bermain untuk AS Monaco itu berbicara jujur soal alasan dirinya tak ingin Samurai Biru hadapi Timnas Indonesia. Mundur ke belakang, Jepang terakhir kali bertemu pasukan Shin Tae-yong yaitu di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 Januari silam. Ketika itu, Jepang mampu mengandaskan Timnas Indonesia dengan skor 3-1. Namun, kemenangan tersebut tampaknya diraih dengan susah payah. Walaupun menang, namun Jepang yang biasanya bermain cukup solid, justru harus kebobolan oleh Timnas Indonesia yang disumbangkan Sandy Walsh. Maka dari itu, ketika hasil undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mempertemukan Jepang dan Timnas Indonesia di grup yang sama, Takumi Minamino merasa sedikit gusar. Aduh, Okasan, Shinji Okazaki, Anda menaruh kami di grup yang tak saya inginkan. Keseloroh Takumi Minamino kepada legenda Jepang, Shinji Okazaki. Melihat pertemuan kedua tim di Piala Asia 2023 lalu, Takumi Minamino merasa kalau di momen tersebut, Jepang agak kesulitan hadapi Timnas Indonesia meski menang. Dia bahkan menilai jika Timnas Indonesia bakal menjelma sebagai tim yang menakutkan. Ditambah lagi katanya, skuad Garuda semakin kuat jika tampil di depan ribuan suporternya. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai sebuah tim, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Ucap Minamino dikutip dari Gekisaka, 27 Juni 2024 lalu. Maka dari itu, Takumi Minamino menekankan kepada rekan-rekannya sesama pemain tim Jepang agar tak memandang sebelah mata Timnas Indonesia di laga nanti. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka. Tutupnya. Jepang akan melawat ke Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam, 15 November 2024, untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.